Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, man shoma aw man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita selalu menghadirkan Allah dalam keseharian hidup kita, menghadirkan Allah dalam segala bentuk aktivitas yang kita lakukan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada satu perbuatan pun yang kita lakukan terlepas daripada pandangan dan jangkauan Allah Rabbul Jalal. Allah yang senantiasa selalu mengawasi gerak-gerik apa yang kita lakukan. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan tidak pernah terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama halnya dengan manusia yang memiliki keterbatasan untuk memperhatikan apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga Allah masih memilih kita di antara kaum muslimin lainnya untuk hadir duduk seraya melaksanakan ibadah, yakninya sholat fardu zuhur yang nantinya akan kita laksanakan secara berjamaah. Selawat dengan salam selalu tercurahkan buat arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan senantiasa selalu memperbanyak membaca selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya selawat tersebut, kata Rasulullah, bukanlah untukku melainkan untuk kalian umatku, di mana nanti di padang mahsyar tidak ada lagi naungan ataupun syafaat yang akan menghampiri diri kita selain daripada Al-Qur'anul Karim yang senantiasa kita tadabburi, yang senantiasa kita baca, kita maknai artinya dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga selawat yang senantiasa kita curahkan dan kirimkan pada Rasulullah SAW. Dan harapan terbesar kita nantinya kita dapat berkumpul bersama Rasulullah dan bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan siang yang berbahagia pada siang hari ini, saya akan coba mengangkat judul ataupun topik pembahasan tausiah singkat pada siang hari ini, yaitu salah satu daripada penyakit-penyakit sosial yang timbul, yang ada di tengah-tengah masyarakat kita pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beranjak daripada surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan ataupun langkah-langkah syaitan. Maka jauhilah yang sedemikian itu. Mudah-mudahan kamu menjadi ataupun mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Tidak sedikit di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin yang melakukan praktek judi online. Entah apakah namanya, skater kah, slot kah, yang mana awalnya berpikiran menjanjikan kekayaan, tapi sejatinya perjudian online tersebut justru akan membawa kita ke jurang kehancuran dan kesesatan. Karena sejatinya perjudian online yang kita lakukan justru mengkontaminasi pikiran kita, menghancurkan hati kita, sehingga membuat kita jauh daripada Allah, sehingga membuat kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disibukkan oleh perkara dunia, dibutakan oleh hal-hal yang justru sebenarnya menipu diri kita. Karena sejatinya tidak ada perbuatan ataupun perlakuan yang kita lakukan yang dimana tidak dibenarkan di dalam syariat Islam, yang mana dijelaskan di dalam Al-Quran larangan-larangan untuk mengerjakannya, tapi justru karena hawa nafsu ataupun bisikan-bisikan syaitan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita larut dengan perbuatan-perbuatan yang justru sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sejatinya perjudian yang kita lakukan tersebut membuat kita tidak lagi mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Sejatinya pelaku judi online itu sendiri menghalalkan segala cara agar dapat setiap saat mengikuti permainan-permainan yang justru akan membawa dia ke jurang kehancuran dan kenistaan. Maka dari itu, momentum bulan suci Ramadan sudah sepantas dan selayaknya lah kita saling mengingatkan, wa ta'awwanul birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, kata Allah, dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam kehancuran dan perbuatan dosa ataupun perbuatan nista. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Barokah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dikenal juga dengan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Bahkan dikenal juga dengan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Momentum bulan puasa Ramadan ini yang hanya tinggal hitungan hari lagi. Apa yang kita dapatkan daripada melaksanakan ibadah puasa pada tahun 1440 Hijriah hari ini? Sudahkah berbekas Ramadan yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, atau justru tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan surah yang dibacakan ataupun ayat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Predikat takwa merupakan predikat yang tertinggi, tidak ada lagi predikat yang mengalahkan daripada takwa itu sendiri. Tapi kenapa hari ini kaum muslimin masih banyak saudara-saudara kita yang melakukan hal-hal yang dilarang, yang tidak mencerminkan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari? Senantiasa kita mengaku beriman, mengaku bertakwa kepada Allah, tapi di tengah kesunyian kita selalu menghabiskan waktu kita bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini cerminan daripada kita yang mengaku sebagai seorang muslim, orang yang selamat, bahkan mengaku orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sejatinya kita jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad yang silam ini pun telah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan misi dakwahnya. Rasulullah diutus ke permukaan bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke permukaan bumi, kata Rasulullah, melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia.
orang kafir Quraisy pada masa itu. Suku Quraisy merupakan suku terkaya, tergolong konglomerat orang yang berpendidikan, mempunyai ilmu dan pemahaman, tapi yang tercela dan dikatakan orang jahiliyah karena akhlaknya yang tercela, tidak mencerminkan apa yang dituntunkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan suatu hal ataupun pemikiran yang harus kita renungi bersama-sama di tengah-tengah masyarakat kita, terkhususnya remaja-remaji kita, pemuda-pemudi kita, tidak lagi mengenal rasa malu, tidak ada lagi sopan santun, tidak ada lagi menghargai yang lebih tua. Ini merupakan PR besar kita bersama. Bagaimana kelangsungan umat Islam, bagaimana kelangsungan umat muslimin. Jangan sampai Islam semakin hari semakin turun kualitasnya, semakin bobrok kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan di karantina, harapan terbesar adalah setelah keluar dari bulan suci Ramadan, hendaknya kualitas ibadah kita semakin lama semakin meningkat, semakin tambah, semakin tinggi kualitas keimanan kita, bukan justru semakin menurun dan tidak ada berbekas dalam keseharian hidup kita. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, jikalau kita melihat kemungkaran berupa judi online, tegur dengan teguran yang baik, mau'izatil hasanah. Ingatkan saudara kita, tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai turun laknat Allah, jangan sampai baru turun ujian, cobaan, malah bencana dari Allah, kita baru tersadar, kita baru mau bertobat kepada Allah. Tatkala sakaratul maut sudah berada di tenggorokan kita baru mau bertobat kepada Allah, baru mau minta ampun kepada Allah. Sejatinya tatkala kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan, kita lalai dan kita lupa bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdillah, sebagai hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah ya Allah, dan kepadamu aku minta pertolongan. Jangan dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kita sudah dalam keadaan kemiskinan dan sebagainya, baru kita datang mengadu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan mencerminkan akhlak atau perilaku yang Rasulullah contohkan kepada para sahabatnya dan kepada kita umatnya, umat akhir zaman. Mudah-mudahan tausiah singkat pada siang hari ini menjadi renungan bagi kita bersama. Momentum puasa Ramadan yang hanya tinggal hitungan hari, kita maksimalkan, kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena sejatinya kaum muslimin, belum tentu kita akan diperjumpakan pada Ramadan tahun yang akan datang. Nasrul minallahi wa fathun qarib, fabashshiril mu'minin. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.